Ini foto bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Serigar pada tahun 1993. Ini Pak Bupati Pasaman, Pak Taufik Marta, di tahun 1993. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Siap pendakian Gunung Pasaman. Saya bekerja seperti biasa, dingin ya, malam tentunya. Udah pagi lagi, 1:21 menit. Lapisi baju ya, sedikit hangat. Mau tidur, mata juga belum mau dipejamkan kayaknya. Ya, selesai pendakian Gunung Pasaman, saya kembali bekerja seperti biasa di kampung. Saya sebetulnya ingin merubah pola hidup. Kalau di sawah terus, habis panen kemudian ya turun lagi ke sawah, mencangkul. Kalau dulu enggak ada pakai mesin, enggak ada, pakai cangkul, semuanya pada mengerjakan bertani cara manual semua. Kalau untuk sekarang ya ada mesin bajak dan segala sesuatunya serba mesin. Kalau dulu enggak ada, pakai cangkul. Waktu itu saya ingin merubah gaya hidup saya, bekerja, coba berladang, berkebun, fokus di sawah. Itu pun tidak terlalu dikerjakan sama warga. Sawah dikasihkan sama warga, dan saya fokus untuk berladang. Tanah yang saya olah di belakang perhubungan sekarang, dan sudah dikasihkan untuk tanah itu kayak ponakan sekarang. Tak lagi kita yang mengolah. Di belakang perhubungan, dinas perhubungan, sekitar 200 meter lah arah ke belakang dari kantor perhubungan, yang nggak begitu jauh juga dari sini. Waktu itu sudah 2 tahun lebih saya netap di sana, bikin pondok kecil, menyendiri juga sana, tanam kelapa hibrida. Waktu cari bibit kelapa hibrida itu kan, waktu itu ada acara MTQ di Kabupaten Pasaman. Di sana juga ada pameran, ada yang dari perkebunan, ada bawa bibit kelapa hibrida.
Waktu saya mendaki Gunung Pasaman itulah yang membuat saya tertarik untuk nanam kelapa. Masalahnya daerah Pasaman Barat itu banyak ditanam kelapa hibrida yang buahnya rendah, batangnya baru pendek, tapi buahnya begitu lebat dan besar-besar. Saya ingin sekali beli bibit kelapa itu, kelapa hibrida, waktu di pameran itu. Cuma waktu itu saya nggak punya uang. Itu trofi-trofi piala itu saya bawa. Saya ingin menggadaikan, ingin minjam uang untuk beli bibit. Saya ingin berkebun kelapa rencana untuk tanah yang di belakang perhubungan itu. Kalau ada yang mau beli piala itu, mau jual malah belikan untuk bibit kelapa. Itu piala itu bermacam-macam. Tuh, ada dari cabang balap sepeda juara 1 saya sudah 11 kali di Kabupaten Pasaman. Untuk Porda saya belum beruntung, cuma 10 besar ada. Yang 35 kilo ada di urutan nomor 5. Yang 120 kilo di urutan ke-9 itu di Porda. Yang 75 kilo di urutan yang ke-7. Saya belum beruntung dari cabang balap sepeda, belum mengantongi yang namanya medali. Namun saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan saya dan kawan-kawan sudah berusaha maksimal lah tentunya. Cuma untuk keberuntungan belum berpihak kepada kita di cabang balap sepeda. Namun saya tetap latihan, tetap gadget sepeda, sampai sekarang pun masih saya pakai untuk sepeda. Ini sepeda di tahun 98 Porda waktu itu diadakan di Pasaman. Kami dapat jatah sepeda 4 dari 6 pembalap untuk 2 putri. Jadi kami saling gantian pakai sepeda. Ini sepeda lumayan lah, udah berimbangan dengan pembalap-pembalap teman-teman kita yang dari daerah lain. Untuk tipenya juga lumayan bagus saya pikir. Cuma waktu di Porda Pasaman saya juga terjatuh. Ada bukit tinggi, teman-teman yang di depan, kalau tidak salah dari Bukit Tinggi, kita ada Pakumbuh yang jatuh di depan. Di Padang tidak salah, jatuh 2 di depan, kena senggol, jatuh di depan saya. Saya masih dalam dalam kelompok, dalam masih rombongan di Simpang 3 Opir, start di Padang Sawah. Fitnessnya waktu itu untuk etape pertama di Ujung Gading. Cuma sampai Opir, di depan saya terjatuh 2 orang. Saya pun menimpa di sana. Di belakang pun ada 2 pembalap yang nabrak saya. Jadi ban depan belong dan kaki saya pun cedera waktu itu. Jadi tidak bisa lanjutkan lagi untuk meneruskan pertandingan. Itulah sayang waktu itu. Untuk teman-teman yang lain seperti siapa, si EM itu lanjut, beberapa orang kawan lagi, Merjohan juga, Ame ada. Iya, saya coba untuk menawarkan untuk piala itu, tidak ada yang mau beli. Padahal itu sebetulnya bisa untuk obat. Mungkin orang belum tahu itu obat kuat. Tapi obat kuatnya untuk yang bersangkutan pribadi. Masalahnya kita lagi letih, lemas. Tapi kalau lihat itu trofi
kita timbul semangat. Jadi semangat itu yang bisa menjadi obat sebetulnya. Tapi kalau bagi orang yang tidak mendapatkan dengan dengan cara turun ke arena, tentu tiada artinya baginya. Jadi sia-sia saya menawarkan itu sebetulnya. Cuma itulah waktu itu ibu ama alhamdulillah punya simpanan, dia kasih uang kepada saya untuk beli bibit kelapa itu. Alhamdulillah, itu makanya trofi ini masih tetap ada di sini. Lantaran tidak ada yang mau beli waktu itu, di Gadai pun tidak ada yang mau menerima. Alhamdulillah ibu ngasih uang untuk beli bibit kelapa katanya. Itulah yang namanya ama ibu. Walaupun bagaimana dia susah payah cari mengumpul uang, tapi kalau kita lagi butuh, dia akan bantu walaupun tidak diminta. Itulah jasa ibu, jasa ama yang takkan terbalas dengan apapun. Dikasih uang, saya beli bibit kelapa sejumlah 45 batang waktu itu. Cuma itu yang ada di bawah waktu itu, ditanam di belakang perhubungan, dan sudah akhirnya sampai berumur 2 tahun lebih saya netap sana jaga. Sudah mulai berbunga malah kelapa tuh, bunglnya besar-besar, sudah mulai berbunga. Cuma waktu itu kegagalan lagi yang saya temui. Tanaman kelapa itu pada hancur, dirusak sama beruang buas. 3 batang semalam gitu. Sekarang 2 batang gitu. Hancur dihantam sama beruang. Padahal sudah berbunga itu kelapa, udah mau berbuah. Akhirnya tidak berapa batang lagi tinggal. Waktu itu tinggal 3 batang dari 45 batang, hancur dan hitam. Namun saya juga sempat membunuh beruang itu, walaupun tak mati di tempat, tapi sempat juga kena tombak. Ini mati, tombak masih disimpan itu di balik kaca, itu ada tombak yang runcing. Ini tombaknya. Ini tombak beruang. Kita berani ya lantaran pertahankan tanaman. Kalau tombak yang kayak ini, ada pengaitnya, ini aman. Bagusnya kita bawa punya 2. Jadi kalau dia kena, dia tidak memburu kita, dia asik dengan tombak ini sampai isi perutnya burai keluar gitu. Tapi kalau tombak yang kayak lurus, kayak keris, itu bahaya. Kalau dia luka, tombaknya lepas, dia memburu kita. Kalau ini enggak, tombak ini akan masuk ke dalam tubuh dia, akan mengorek-ngorek si perutnya. Itu dan ya lantaran dirusak, padahal sudah bertahun-tahun dipelihara, tanaman pada rusak. Di sana juga saya tanam kayu manis. Jadi waktu itu saya hampir putus asa lah
dalam usaha waktu itu. Setiap saat saya berpikir apa yang akan saya usahakan lagi, coba bertani, bersawah, iya siap panen besok gali tanah lagi. Itu makanya saya alih pekerjaan mau berkebun tanam kelapa sama kayu manis. Namun itulah kendalanya, padahal susah payah, uang ibu pun yang dipakai untuk beli bibitnya, namun hancur dan tanpa ruang. Selain itu saya bikin pondok kecil malah di sana, bikin pondok kecil. Waktu itu memang lagi sepi juga di sana, nggak kayak sekarang. Lama-kelamaan akhirnya terlintaslah niat saya untuk jalan untuk berkelana mengelilingi Indonesia dengan mengendarai sepeda. Itu rencana saya. Pikir-pikir, saya mempersiapkan segala sesuatu. Yang jelas kalau untuk fisik, saya akan sering olahraga baik maraton maupun sepeda dan lainnya. Untuk sepeda itu yang saya pakai untuk jalan itu sepeda dari hadiah dari Pak Bupati Pasaman waktu itu, Pak Rajudin Nuh. Waktu itu sebelumnya Pak Taufik Mata, Bupati Pasaman waktu itu Pak Rajudin Nuh. Gitu. Beliau yang ngasih melalui Kasat Lantas Pak Musar Mukhtar, beliau ngasih sepeda balap. Juara 1 saya dikasih sepeda balap, juara 2-nya waktu diadakan kejuaraan di tingkat kabupaten, yaitu Joni atau Ujang, itu teman saya untuk yang sering latihan, dan juga almarhum Ien waktu itu, dan banyak lagi, Iwil dan teman-teman, Johan, ada Puniran. Cukup ramai juga untuk atlet balap sepeda di Pasaman, ada 35 lebih, malah hampir 40 orang untuk atlet balap sepeda. Jadi perlengkapan untuk keril saya buat sendiri dengan rangkanya dibawa ke tukang las. Itu waktu itu sulit untuk mendapatkan ransel untuk keril itu, jadi saya buat sendiri waktu itu. Tenda dipinjam dari untuk pertama dulu sama Pak Musar Mukhtar untuk pendakian Talamau. Untuk jalan keliling saya pinjam dari Pak Mayulis Perumnas Beringin Indah. Tenda anak beliau lah, tenda pramuka itu saya pinjam dan dilampisi di luar pakai plastik. Itu telah mempersiapkan perlengkapan yang dikira perlu, perlengkapan sepeda. Saya pun mengurus surat izin untuk keliling Indonesia pakai sepeda. Itu rencana saya semula. Surat izin baik pertama dari kepala desa dulu, kepala desa, dari kepala desa, kantor camat, kemudian ke Pemda, dan dari kepolisian Polres Pasaman. Waktu itu saya berangkat setelah minta izin sama emak dan ayah. Saya mulai mendayung sepeda menuju Bukit Tinggi dengan perlengkapan pendakian yang seadanya waktu itu, tapi lengkap juga lah, kayak kompor gitu. Kian awal perjalanan saya menuju Bukit Tinggi dengan mendayung sepeda. Sebelumnya saya juga sering latihan ke Bukit Tinggi, pulang pergi, berangkatnya pagi, siangnya udah sampai ke Lubuk Sekaping lagi. Namun untuk
berangkat untuk keberangkatan kali ini lain, bawa perlengkapan dengan muatan syarat belakangnya dikasih tempat barang, di depan juga. Memang agak begitu rumit juga bawa sepeda balap untuk jalan, bawa perlengkapan yang banyak, agak repot juga. Bagusnya kan pakai federal sebetulnya kalau untuk sepeda balap, khusus untuk balap, tapi nggak punya perlengkapan atau punya sepeda yang lain, itu saya manfaatkan di perjalanan. Alhamdulillah Bukit Tinggi lewati dengan aman, dan juga nginap tempat saudara di Jirek Bukit Tinggi waktu itu, dan juga mampir di tempat Bang Guih di tembok dekat lampu merah di sana. Waktu itu beliau juga aktivitas beliau di kampus IPDN salah waktu itu, untuk beliau sama harmonik sama anak-anak beliau. Sampai di Bukit Tinggi saya istirahat. Ya gitulah ceritanya kawan-kawan, awal saya mengelilingi Indonesia dengan sepeda berangkatnya. Lantaran sudah terlalu, bahkan sudah masuk pagi 1.40 menit. Nanti insya Allah kita sambung lagi kawan-kawan. Banyak maaf. Jangan lupa ikuti channel saya selalu. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.